Kamu merasa hampa saat ponselmu tidak berbunyi seharian. Kamu merasa tidak berharga hanya karena tidak ada manusia yang mencari atau sekadar bertanya kabar. Sadarlah bahwa ketakutanmu akan kesepian sebenarnya adalah bukti betapa rendahnya harga dirimu di mata sendiri. Kamu terlalu bergantung pada validasi makhluk yang bahkan tidak bisa menjamin nafas mereka sendiri untuk 1 detik ke depan. Kamu terjebak dalam permainan perasaan yang melelahkan, di mana kebahagiaanmu ditentukan oleh jempol orang lain di layar ponsel atau sapaan basa-basi yang sebenarnya tidak tulus. Berhenti berpura-pura kuat di depan orang lain sementara hatimu menjerit minta diperhatikan. Kamu mengejar pengakuan manusia sampai lupa bahwa ada pencipta yang sedang menunggumu kembali. Kamu lebih takut kehilangan teman daripada takut kehilangan koneksi dengan Tuhanmu. Ini bukan sekadar rasa sepi, tapi ini adalah tanda bahwa hatimu sedang sakit karena terlalu banyak berharap pada tempat yang salah. Kamu sudah terlalu jauh melangkah mencari cinta di hati manusia, sampai kamu lupa bahwa sumber cinta sejati itu ada pada sujudmu yang sering terburu-buru. Mari jujur, kamu seringkali merasa terasing di tengah keramaian. Kamu tertawa bersama mereka, tapi saat pulang ke rumah, ada lubang besar di dadamu yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Kamu mencoba mengisi kekosongan itu dengan scrolling media sosial sampai larut malam, melihat hidup orang lain yang tampak sempurna, lalu merasa dirimu adalah produk gagal. Kamu merasa dunia tidak adil karena kamu merasa tidak memiliki siapa-siapa untuk bersandar. Kamu merasa menjadi satu-satunya orang yang gagal dalam membangun hubungan sosial yang ideal. Kamu sering bertanya mengapa Allah membiarkanmu merasa sendirian di saat orang lain tampak begitu bahagia dengan pasangannya atau kelompoknya. Kamu menganggap sepi adalah sebuah hukuman atau tanda bahwa kamu tidak layak dicintai. Padahal, bisa jadi itu adalah cara Allah menarikmu paksa dari kebisingan dunia yang hanya memberikan janji palsu. Allah sedang mengosongkan ruang di sekitarmu agar tidak ada lagi gangguan saat Dia ingin bicara padamu. Dia ingin kamu mendengar suara hatimu sendiri tanpa terdistraksi oleh pendapat orang lain. Kenyataannya, banyak dari kita yang justru merasa nyaman dalam keramaian yang beracun. Kamu bertahan dalam pertemanan yang hanya memanfaatkanmu hanya karena kamu takut menjadi sendirian. Kamu rela mengorbankan prinsip, menurunkan standar akhlak, bahkan mengabaikan ibadah hanya agar bisa diterima oleh lingkungan yang sama sekali tidak membawamu ke surga. Itu bukan pertemanan, itu adalah penjara yang kamu buat sendiri karena ketakutanmu. Kamu lebih memilih tersiksa dalam kepalsuan daripada harus berdamai dengan kesendirian yang jujur. Lihatlah bagaimana kamu menangis di sujud terakhirmu. Tapi setelah itu kamu kembali mengejar perhatian orang yang bahkan tidak peduli jika kamu hilang esok hari. Kamu memberikan seluruh energimu untuk menyenangkan manusia, tapi kamu memberikan sisa waktumu untuk Allah. Kamu lebih cemas tentang apa yang orang katakan tentangmu daripada apa yang Allah catat tentangmu di buku amalmu. Betapa menyedihkan hidup yang hanya berputar pada penilaian makhluk yang sama rapuhnya dengan dirimu sendiri. Kesepian yang kamu rasakan itu sebenarnya adalah alarm. Alarm yang memberitahumu bahwa sudah saatnya kamu berhenti menjadi budak ekspektasi orang lain. Kamu merasa sesak karena kamu mencoba memasukkan kunci yang salah ke dalam lubang yang salah. Kamu mencari ketenangan di tempat yang penuh dengan hiruk-pikuk, padahal ketenangan itu hanya ada dalam zikir dan kepasrahan total kepadanya. Ketenangan itu tidak akan pernah kamu temukan dalam chat yang dibalas singkat atau pujian yang hanya di permukaan. Jangan tertipu dengan definisi bahagia versi dunia yang selalu melibatkan orang lain. Bahagia itu sederhana, yaitu saat kamu merasa cukup hanya dengan Allah di sisimu. Saat kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Namun, untuk sampai ke tahap itu, kamu harus berani melewati lembah kesepian yang tajam dan menyakitkan.
Kamu harus berani melepaskan tangan-tangan yang sebenarnya hanya menarikmu menjauh dari jalan cahaya, meskipun melepaskannya terasa seperti kehilangan separuh nyawamu. Berhentilah mengasihani dirimu sendiri. Berhenti merasa menjadi korban keadaan hanya karena kamu tidak memiliki banyak teman. Ingatlah bahwa lebih baik berjalan sendirian menuju Allah daripada berjalan berbondong-bondong menuju kehancuran. Sepi itu tidak mematikan. Yang mematikan adalah saat kamu merasa ramai tapi jiwamu sebenarnya sudah mati karena jauh dari Tuhannya. Kamu tidak sedang kehilangan teman, kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih abadi. Bayangkan seorang mahasiswi yang selalu berusaha menjadi pusat perhatian di kampusnya. Dia selalu hadir di setiap kumpul-kumpul, tertawa paling keras, dan selalu siap membantu siapa saja agar dia merasa dibutuhkan. Tapi saat dia mengalami masalah keluarga yang berat, tiba-tiba semua teman yang dulu tertawa bersamanya menghilang tanpa jejak. Dia baru tahu bahwa selama ini dia hanya dicintai karena dia menyenangkan, bukan karena dia berharga. Dia terdiam menatap layar ponsel yang sunyi, menyadari bahwa semua keramahan itu hanyalah transaksi sosial yang dangkal. Dia merasa dikhianati oleh keadaan, padahal sebenarnya dia hanya sedang diperlihatkan wajah asli dari ketergantungan pada manusia. Rasa sakit itu nyata, tapi itulah cara Tuhan membersihkan hatinya dari ketergantungan palsu. Atau lihatlah seorang wanita yang sudah lama menunggu jodoh dan mulai merasa tertinggal dari teman-teman sebayanya. Setiap kali ada acara pernikahan, dia merasa menjadi orang asing yang paling malang di ruangan itu. Dia merasa ada yang salah dengan dirinya, lalu mulai overthinking tentang kekurangan fisik atau sifatnya. Dia menghabiskan malam dengan menangisi nasib, merasa bahwa kesepian adalah kutukan yang tidak akan pernah berakhir. Dia lupa bahwa takdir Allah tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah alamat, namun dia lebih memilih melihat jam manusia. Dia memaksakan diri untuk terlihat bahagia di depan kamera, padahal hatinya hancur karena merasa tidak ada yang menginginkannya. Dia terjebak dalam standar dunia yang mengukur harga diri seorang wanita hanya dari status hubungannya. Ada juga muslimah yang bekerja keras di kantor, menjadi sosok yang bisa diandalkan oleh semua rekan kerjanya. Namun saat jam pulang tiba, dia pulang ke rumah yang sunyi tanpa ada yang menyambut. Dia merasa lelah secara mental karena harus memakai topeng kuat sepanjang hari, sementara di dalam hatinya dia merasa kosong. Dia mencari pelarian dengan belanja barang yang tidak perlu atau menonton drama hanya untuk membunuh rasa sepi, padahal yang dia butuhkan adalah pelukan rahmat dari Tuhannya. Dia mencoba mengisi kekosongan jiwa dengan materi, tapi rasa hampa itu justru semakin menganga karena dia mengabaikan pemilik jiwanya sendiri. Dia lupa bahwa rumah yang paling nyaman bukan yang penuh orang, tapi yang penuh dengan zikir. Lalu ada mereka yang merasa terasing di dalam rumahnya sendiri karena perbedaan prinsip iman. Dia mencoba memperbaiki diri, mulai menutup aurat dengan benar, dan menjaga lisannya, tapi justru dijauhi oleh saudara atau teman lamanya. Dia merasa aneh dan tidak nyambung lagi dengan obrolan mereka yang penuh ghibah. Dia berdiri sendirian di pojok ruangan, merasa tidak ada lagi tempat yang benar-benar menerimanya apa adanya. Dia berjuang melawan rasa rindu pada masa lalu yang penuh dosa, hanya demi menjaga harga diri di hadapan Allah. Rasa terasing ini menyiksa, tapi inilah harga yang harus dibayar untuk sebuah ketaatan yang murni. Dia sedang belajar bahwa menjadi asing di dunia adalah tanda ia akan dikenal di langit. Atau mungkin kamu adalah seseorang yang selalu ada untuk orang lain, tapi tidak pernah ada yang ada untukmu. Kamu menjadi tempat sampah bagi segala keluh kesah temanmu, mendengarkan mereka berjam-jam sampai kamu lupa mengurus dirimu sendiri. Namun saat kamu butuh telinga untuk mendengar, mereka tiba-tiba sibuk dengan urusan masing-masing.
Kamu tersadar bahwa selama ini kamu hanya menjadi pelengkap dalam hidup mereka, bukan prioritas. Kamu memberikan seluruh hatimu kepada orang yang hanya memberikan sisa waktunya untukmu. Kamu merasa lelah karena terus memberi tanpa pernah menerima, sampai akhirnya kamu merasa tidak berharga. Kamu lupa bahwa satu-satunya yang tidak akan pernah mengabaikanmu adalah Allah. Semua situasi ini terasa menyakitkan karena kamu meletakkan harapan pada manusia. Kamu mengira bahwa dengan memberi banyak, kamu akan mendapatkan kasih sayang yang sama. Kamu mengira bahwa dengan menjadi sempurna, kamu tidak akan pernah merasa sepi. Padahal, kenyataannya adalah manusia itu dinamis dan tidak stabil. Mereka bisa datang dan pergi sesuka hati mereka, meninggalkanmu dengan luka yang dalam. Kamu hanya akan menemukan kekecewaan jika menjadikan manusia sebagai pusat kebahagiaanmu. Sadarilah bahwa ketika kamu menggantungkan hati pada makhluk, kamu sedang mengundang luka ke dalam hidupmu sendiri. Kamu sedang membangun istana di atas pasir yang sewaktu-waktu bisa tersapu ombak. Namun, coba renungkan kembali saat-saat paling gelap dalam hidupmu. Bukankah di saat tidak ada satupun manusia yang bisa membantumu, tiba-tiba ada pertolongan yang datang dari arah yang tidak terduga? Bukankah di saat kamu merasa benar-benar sendirian, kamu baru bisa merasakan betapa dekatnya Allah dengan hambanya yang patah hati? Disitulah titik baliknya, saat kamu sadar bahwa kesepian adalah undangan istimewa dari Allah untuk berbicara secara privat. Saat dunia menutup pintunya, Allah justru membuka pintu rahmat-Nya lebar-lebar hanya untukmu. Ini adalah momen di mana kamu tidak perlu lagi berpura-pura, karena di hadapannya, kamu bisa menjadi dirimu yang paling jujur tanpa takut dihakimi oleh siapapun. Saat kamu berhenti mencari perhatian manusia, kamu akan mulai menemukan ketenangan yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Kamu mulai menikmati momen saat bangun di sepertiga malam, saat dunia sedang terlelap dan hanya ada kamu dengan Tuhanmu. Di sana, kamu bisa menumpahkan semua air mata tanpa takut dianggap lemah, menceritakan semua luka tanpa perlu merasa malu. Kamu mulai tahu bahwa rasa cukup itu bukan berasal dari banyaknya teman, tapi dari kuatnya iman yang tertanam di hati. Kamu tidak lagi merasa butuh pengakuan dunia karena kamu sudah memiliki cinta tertinggi dari Sang Pencipta. Kamu menyadari bahwa satu sujud yang khusyuk jauh lebih menenangkan daripada 1000 pujian palsu dari manusia yang hanya menginginkan sesuatu darimu. Perlahan, kamu akan menyadari bahwa menjadi sepi bukan berarti kamu tidak dicintai. Justru, Allah sedang melindungimu dari orang-orang yang hanya akan membawamu pada kemaksiatan. Dia sedang menyaring siapa saja yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya sekadar singgah untuk mengambil keuntungan dari kebaikanmu. Kamu mulai merasa bahwa kesendirian adalah sebuah kemewahan, karena di saat itulah kamu bisa fokus memperbaiki diri tanpa perlu terganggu oleh drama duniawi yang tidak ada habisnya. Kamu belajar untuk mencintai dirimu sendiri melalui cinta Allah. Kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain karena kamu tahu bahwa rencananya untukmu jauh lebih indah daripada apa yang kamu bayangkan saat ini. Energi yang selama ini kamu habiskan untuk menyenangkan orang lain, kini kamu alihkan untuk memperindah hubunganmu dengan Allah. Kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu merasa tenang meski tidak ada yang memujimu, dan tetap tegar meski ada yang meremehkanmu. Karena kamu tahu, penilaian satu-satunya yang paling penting adalah penilaian dari Allah, Sang Pemilik Semesta. Kamu menemukan kemerdekaan sejati saat kamu tidak lagi menjadi budak pendapat orang lain. Kamu tidak lagi terbebani oleh ekspektasi manusia yang tidak ada habisnya, dan kamu merasa ringan karena hanya satu tujuan yang kamu kejar, yaitu ridhonya yang abadi. Sekarang, berdirilah dan hapus air matamu. Berhenti menjadi wanita lemah yang mengemis perhatian dari makhluk yang juga lemah.
Kamu diciptakan sebagai hamba Allah, bukan hamba manusia. Jika dunia meninggalkanmu, itu artinya Allah ingin kamu hanya bergantung padanya. Jangan pernah merasa kalah hanya karena kamu berjalan sendirian di jalan kebenaran. Ingatlah bahwa para nabi pun pernah mengalami masa kesepian yang luar biasa sebelum mereka diberikan kemenangan besar. Kesepianmu hari ini adalah persiapan untuk kemuliaanmu di masa depan. Jangan biarkan rasa sepi membuatmu merasa rendah, justru jadikan itu sebagai tanda bahwa kamu sedang dipilih untuk dididik langsung oleh Sang Pencipta tanpa gangguan apapun. Jangan takut kehilangan teman yang tidak membawamu lebih dekat kepada surga. Lebih baikkah kamu kehilangan dunia tapi mendapatkan Allah, daripada kamu mendapatkan dunia tapi kehilangan arah menuju akhirat. Perbaiki sholatmu, pertebal bacaan Al-Quranmu, dan jadikan kesendirianmu sebagai madrasah untuk mendewasakan iman. Kamu tidak butuh validasi dari manusia untuk menjadi wanita yang mulia. Kemuliaanmu ada pada ketaatanmu, bukan pada berapa banyak orang yang mengikutimu di media sosial atau berapa banyak teman yang mengelilingimu saat kamu senang. Berhentilah merasa kurang, karena saat kamu memiliki Allah, kamu memiliki segalanya. Kamu tidak akan pernah kekurangan cinta selama kamu tahu bagaimana cara mencintai Tuhanmu dengan tulus. Mulailah hari ini dengan tekad yang kuat untuk tidak lagi bergantung pada siapapun selain Allah. Hadapi kenyataan bahwa tidak semua orang akan menyukaimu, dan itu sama sekali bukan masalah besar dalam hidupmu. Fokuslah menjadi versi terbaik dari dirimu demi mengharap ridhonya. Jangan biarkan rasa sepi membuatmu menyerah, tapi jadikan rasa sepi itu sebagai bahan bakar untuk berlari lebih cepat menuju cintanya. Kamu kuat, kamu berharga, dan kamu tidak pernah benar-benar sendirian selama Allah masih ada di hatimu. Jangan pernah menukar imanmu dengan rasa nyaman semu yang ditawarkan dunia. Tetaplah tegak, tetaplah taat, meski kamu harus berjalan sendirian melawan arus yang sangat deras sekalipun. Ingatlah kembali, bahwa hanya Allah yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Manusia bisa berubah, perasaan bisa pudar, dan janji bisa diingkari, tapi janji Allah itu pasti. Maka, peluklah kesendirianmu dengan iman yang kokoh. Jadikan sepi sebagai tempatmu bertumbuh, tempatmu bersujud, dan tempatmu menemukan jati diri yang sesungguhnya. Jangan lagi menoleh ke belakang untuk mencari perhatian yang semu. Tataplah masa depan dengan keyakinan bahwa Allah cukup bagimu. Cukup Allah, hanya Allah, dan selamanya hanya Allah yang menjadi tujuan utama hidupmu. Yakini ini dalam hatimu, bahwa saat kamu merasa paling sepi, disitulah Allah sedang memelukmu paling erat. Jangan lepaskan peganganmu padanya, karena hanya Dialah satu-satunya tempat kembali yang paling tenang, paling aman, dan paling abadi. Bangunlah sekarang, kembalilah padanya, dan temukan kedamaian yang sesungguhnya. Berhentilah menangisi pintu yang tertutup, dan mulailah bersyukur atas pintu langit yang selalu terbuka untukmu setiap saat. Percayalah, kamu tidak sedang kehilangan apa-apa, kamu sedang mendapatkan segalanya saat kamu memilih Allah di atas segalanya.